Halo Sobat Rantau dan calon perantau di luar sana. Kembali lagi di channel 969 Miles Project. Di konten kali ini aku bakal ngasih tips-tips seputar para calon perantau, yaitu 6 tips sederhana yang berguna bagi para calon perantau. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke videonya. Sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Yang pertama, karena akan segera jauh dari keluarga, maka awali segalanya dengan doa. Berdoa akan memberikan ketenangan, meningkatkan rasa keikhlasan dan kerendahan hati untuk meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Karena merantau bagi kita bukanlah hal yang sepele. Merantau bisa menjadi titik balik dalam hidup kita, dan untuk hal sebesar ini kita harus menyertakan kekuatan Yang Maha Kuasa. Bangunlah kebiasaan untuk berdoa, karena berdoa senantiasa dibutuhkan, baik sebelum, selama, dan sepulang kalian merantau. Saat merantau, bisa jadi tidak ada orang yang bisa kalian andalkan, atau kalian minta tolong. Bisa jadi akan ada momen di mana perantauan kita, di mana hanya Tuhan yang bisa menolong. Jadi, jalinkan komunikasi yang baik dengannya. Yang kedua, agar tujuan kita jelas, ya pastinya kita jangan asal memilih tempat rantau. Yang pertama itu ya kita melihat tempat perantauan yang kita tujui, karena perantauan itu kebanyakan kan yang untuk kerja dan juga kuliah. Nah, jadi kalau seandainya untuk bekerja, kita harus pandai memilih dari lowongan-lowongan kerja yang tersedia. Setelah itu kita kumpulkan beberapa kandidat yang menurut kita itu menarik, sehingga kita dapat menghubungi kontak person untuk pekerjaan tersebut. Kita bisa menanyakan kepada dia mengenai akses, tempat tinggal, dan hal-hal lain seputar pekerjaan. Dan bagi teman-teman yang perantau untuk bersekolah, bisa menanyakan hal-hal yang berkaitan tentang sekolahnya. Bagi saya pribadi, akses dan tempat tinggal merupakan informasi yang penting supaya kita dapat memperkirakan apa yang akan kita hadapi. Dan kita harus tahu di mana kita berasal dan tempat tujuan untuk merantau, apakah dia membutuhkan alat transportasi yang seperti apa. Misalnya kalau kita membutuhkan pesawat, maka kita harus mempersiapkan tiket pesawat ke tempat tujuan tersebut, atau menggunakan bus dan lain sebagainya. Yang ketiga, mintalah restu yang tulus kepada kedua orang tua. Kenapa kita harus meminta restu kepada orang tua? Pastinya jangan sesekali berangkat pergi merantau tanpa restu orang tua. Jika orang tua kita tidak merestui, batalkanlah perantauan kalian. Karena salah satu hal yang bisa menjaga kita di tempat perantau adalah doa dari mereka, yaitu orang tua kita. Maka sebelum berangkat, pastikan kita sudah mendapatkan restu dari orang tua kita. Berangkat merantau tanpa restu dari orang tua hanya akan mendatangkan penyesalan bagi kedua belah pihak. Yang keempat, kita harus rileks dan jangan gegabah. Pastinya ketika kita memilih tempat rantau, kita harus cermat dan dilarang gegabah. Karena tempat yang kita bakal merantau itu belum sama sekali kita mengetahui tentang daerah itu, sehingga informasi yang kita dapatkan sangat minim. Tak jarang orang yang memberikan informasi memiliki perspektif yang berbeda tentang tempat tersebut. Tetaplah tenang dan jangan gelap mata, dan lanjutlah berdoa. Bila ada sedikit hal saja yang meragukan, sebaiknya kita tunda dulu keberangkatan kalian dan menelaah lebih jauh. Yang kelima, siapkan barang yang penting saja, supaya niat kita pergi merantau itu tidak sia-sia. Saya yakin kebutuhan setiap orang berbeda-beda, dan yang dianggap penting bagi setiap orang pun berbeda-beda. Tetapi perantau harus belajar tentang prioritas tatkala mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa. Bawa terlalu banyak barang yang berat pastinya menyulitkan jika tempat rantau yang dituju aksesnya jauh dan rumit. Dan saya pribadi menyarankan teman-teman untuk hanya membawa barang-barang untuk bertahan hidup selama seminggu pertama di tempat rantau. Nah, yang terakhir, kamu akan melakukan apa-apanya sendiri. Bersiaplah jadi pribadi dewasa yang mandiri. Ini adalah langkah terakhir dan paling penting. Setelah sekian banyak persiapan yang kalian lakukan, jika ujung-ujungnya kalian tidak melaksanakan langkah terakhir ini, semuanya jadi sia-sia, dan perantauan pun akan gagal total. Langkah ini memang biasanya menjadi langkah yang paling menakutkan. Jangan salah sangka, sampai sekarang ketakutan pun masih sering menyergap bagi para perantau sebelum mereka pergi merantau. Tetapi begitu kita sudah sampai di tempat tujuan, bahwa ketakutan yang kita takutkan mengenai kita harus belajar mandiri, ketika kita sudah sampai di perantauan, lambat laut kita bakal terbiasa dengan kemandirian itu.
Oke, sekian 6 tips sederhana yang berguna bagi para calon perantau. So, buat teman-teman semua, jaga kesehatan selalu dan have a nice day. Thank you. Bye. Makasih udah nonton.